بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan. Alhamdulillah, karena karena dalam semua kondisi dan keadaan, karena dalam semua kondisi dan keadaan, pada hakikatnya seorang muslim karena keimanannya dia selalu dalam keadaan baik. Jika dia sabar, maka itu baik baginya. Jika dia bersyukur, maka itu baik pula baginya. Waqanallahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini juga dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan majelis kita, yaitu majelis tadabbur bacaan salat. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Hari ini adalah Ramadan kelima. Mungkin bagi kebanyakan Ramadan kelima. Anda juga mungkin hari ini adalah Ramadan keenam. Maka tidak mengapa. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Hal ini pun juga harus kita syukuri. Wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bisa menikmati ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Namun, di bulan Ramadan, di sana ada dua ibadah yang paling identik dengan Ramadan. Yang tidak ada di selain bulan Ramadan. Yang pertama adalah wajibnya berpuasa setiap hari. Dan yang kedua adalah sholat tarawih. Hanya ada di bulan Ramadan. Keduanya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin setidaknya untuk memotivasi kita melaksanakan dua ibadah itu, kita perlu mengingat-ingat dan menanamkan dalam diri kita sabda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah puasa Ramadan dan ibadah salat tarawih atau qiyam di bulan Ramadan. Naam, pada dasarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya adalah karena kesadaran kita bahwasanya kita adalah hamba yang memang sudah selayaknya tugas kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun
Allah Maha tahu keadaan kita. Yang mana kebanyakan kita sebenarnya adalah dalam kondisi lemah iman. Kebanyakan kita, jujur, kebanyakan kita lemah iman. Maka Allah Maha tahu akan hal itu dan Allah Maha penyayang kepada kita. Makanya seringkali perintah-perintah ibadah, perintah-perintah ketaatan akan diiringi dengan motivasi, imbalan atau pahala dari ibadah itu. Termasuk puasa dan qiyam lail di bulan Ramadan atau salat tarawih. Di dalam hadis tadi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini kalau diterjemahkan secara ringkas, maka maknanya adalah siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga riwayat yang kedua, man qama, siapapun yang qama Ramadhana, yang menegakkan salat, yang qiyam lail, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, karena imannya kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita terjemahkan secara simpel seperti itu, mungkin seakan-akan ini adalah perkara yang mudah. Padahal kalau kita renung, ini adalah perkara yang berat dan sulit. Makanya tidak heran kalau imbalannya, kalau balasannya sangat luar biasa sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni semua dosa-dosa. Semua, semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di dalam hadis ini setidaknya di sana ada tiga ketentuan atau tiga syarat sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan amalan itu. Yang pertama adalah man shoma Ramadhana atau man qama Ramadhana. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadhana, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya berpuasa penuh di bulan Ramadan. Dan qama Ramadhana yaitu sholat tarawih setiap hari penuh di bulan Ramadan. Karena redaksinya seperti itu, man shoma Ramadhana dan qama Ramadan. Rasulullah tidak menyebutkan man shoma yauman min Ramadan atau yaumain min Ramadan atau salasata ayyam min Ramadan. Tapi man shoma Ramadhana, siapapun yang puasa penuh di bulan Ramadan. Selama satu bulan Ramadan itu. Demikian juga man qama Ramadhana. Rasulullah tidak mengatakan man qama lailatan min Ramadan atau lailatain min Ramadan atau thalatha layalin min Ramadan. Tidak seperti itu. Tidak hanya salat tarawih semalam, dua malam, tiga malam, tidak. Tapi man qama Ramadhana, sepanjang Ramadan. Itu maka adalah syarat yang pertama. Maka itu membutuhkan keistiqomahan. Dan keistiqomahan itu membutuhkan taufik, betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit kita istiqamah, selalu istiqamah selama satu bulan penuh. Meskipun sebenarnya kalau kita lalui satu bulan penuh itu singkat. Belum lagi syarat berikutnya. Syarat yang berikutnya imanan. Maksudnya imanan itu apa? Melaksanakan ibadah tadi, berpuasa di bulan Ramadan dan sholat tarawih di bulan Ramadan karena didasari keimanan, karena didasari kesadarannya bahwasanya Allah adalah penciptanya, penguasanya, yang mengatur segalanya. Dan karena kesadaran bahwasanya dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala.
yang memang sudah selayaknya, sudah seharusnya melaksanakan ketaatan-ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga adalah ihtisaban. Ini kaitannya dengan ikhlas. Maka berpuasa di sini semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qiyam, salat tarawih, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena nanti nggak enak kalau misalkan dilihat kerabat atau nggak enak dilihat keluarga, dilihat istri, dilihat anak, atau nggak enak nanti dilihat tetangga misalkan. Bukan, bukan seperti itu. Maka keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu itu setelah terpenuhi tiga syarat ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita dalam tadabbur bacaan salat. Sebelumnya di pertemuan yang lalu, hari ini adalah pertemuan yang kedua, alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya salat. Kemudian bagaimana agar salat itu betul-betul bernilai salat, maksudnya sah sehingga menggugurkan kewajiban kita dan kita mendapatkan pahala dari salat kita itu. Maka agar sah salat kita, kita harus menjaga semua syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, dan menghindari semua pembatal-pembatalnya. Semua itu dibahas dalam ilmu fikih. Sedangkan agar salat kita betul-betul bermanfaat dan mendapatkan pahala, maka pertama harus ikhlas dan kedua harus khusyuk. Karena khusyuk, sebagaimana kita bahas sebelumnya, di antara pentingnya khusyuk, itu karena khusyuk itu akan menentukan pahala sholat kita. Sebesar apa, sejauh mana kita khusyuk, maka sebesar itu juga lah pahala yang kita dapatkan dari sholat kita. Semakin berkurang khusyuk kita, maka semakin berkurang juga sholat kita. Demikian juga manfaat sholat. Itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang khusyuk. Wafaqanallahu jami'an. Makanya terakhir di pertemuan yang lalu kita membahas di antara kiat-kiat khusyuk. Kita sebutkan hanya beberapa saja di sini. Tidak banyak, hanya 10 saja. Dan ini harapannya bisa mewakili dan membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Kita kemarin telah membahas kiat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah tenang dan jangan tergesa-gesa. Tidak hanya saat sholat, tapi sejak sebelum sholat, sejak persiapan, sejak berjalan menuju tempat sholat. Dan saat memulai sholat, dan dalam proses melaksanakan sholat. Dan bahkan juga tenang dan tidak tergesa-gesa setelah selesai sholat. Waqallahu jami. Karena sangat jarang sekali, atau bahkan hampir, hampir tidak bisa kita mendapatkan kekhusyuan dalam ketergesa-gesaan. Hampir-hampir kita tidak bisa, hampir mustahil, mungkin kalau bisa dikatakan seperti itu. Hampir mustahil kita mendapatkan kekhusyuan dalam ketergesa-gesaan dalam melaksanakan sholat. Wafaqanallahu jami. Sedangkan kiat yang kedua yang kita sampaikan dan bahas kemarin adalah menvariasikan bacaan dan gerakan sholat. Maka kemarin kita sebutkan di antara beberapa gerakan yang bisa kita variasikan. Di antaranya gerakan duduk, gerakan tasyahud. Maka itu bisa kita variasikan. Adapun bacaan, maka sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW terkait dengan bacaan sholat. Bahkan setiap rukun gerakan itu mungkin bisa lebih dari satu atau lebih bahkan lebih dari dua bacaan yang ma'thur di sana.
Seperti doa istiftah itu sangat banyak sekali. Termasuk juga doa saat atau zikir saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Maka menvariasikan gerakan dan bacaan itu akan membantu kita, akan membantu kita agar kita sadar dalam sholat kita, agar sholat kita tidak hanya mengalir begitu saja tanpa kita sadar. Wafaqallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan mahasiswa sekalian ke kiat yang ketiga agar kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Di sana kita sebutkan sedikit disertai tadabbur itu lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebenarnya tidak dituntut untuk membaca bacaan yang sangat panjang sekali. Misalkan bacaan ayat setelah Al-Fatihah. Kita tidak dituntut untuk membaca bacaan yang selalu panjang tuh seperti itu. Namun tidak ada tadabbur di dalam. Namun tidak kita pahami sama sekali. Tidak. Sebenarnya bukan itu intinya. Bukan bukan semakin panjangnya ya, sholat kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusyuk yang terutama adalah khusyuk. Dan di antara ruh dari kekhusyuan adalah mentadaburi, mentadaburi bacaan-bacaan kita. Naam, tidak salah kalau seseorang misalkan sholatnya diperpanjang, bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya diperpanjang. Tidak salah sama sekali. Namun, kalau diperbandingkan mana yang lebih baik antara yang khusyuk dan yang panjang namun tidak khusyuk. Ingat, pahala sholat itu berbanding lurus dengan kekhusyuan kita. Bagian dari sholat kita yang khusyuk di dalamnya, itulah yang mendapatkan pahala. Sedangkan bagian dari sholat kita yang kita tidak khusyuk di dalamnya itu tidak mendapatkan pahala. Kalau bisa menggabungkan keduanya, maka itu lebih baik. Nah, panjang dan khusyuk juga. Namun mungkin hal itu akan sulit didapatkan bagi orang yang baru belajar khusyuk seperti kita. Nah, kalau misalkan membicarakan para sahabat, maka tidak ada soal misalnya. Para sahabat, mereka bahasa mereka memang bahasa Arab. Kemudian Al-Quran, wahyu, itu memang turun kepada mereka dalam kondisi dan keadaan kejadian-kejadian yang mereka alami. Maka tentu setiap yang mereka baca, itu langsung tergambar di benak mereka. Radhiyallahu anhu. Sedangkan kita, pertama kita bukan orang. Kita, kebanyakan dari kita juga mungkin tidak hafal yang dibaca imam. Misalnya. Kalaupun kita misalkan bisa membaca mushaf, misalkan saat sholat, boleh misalkan. Namun, apakah semua yang kita baca itu kita paham? Maka efektivitaslah yang lebih baik, yaitu sedikit yang disertai dengan tadabbur itu akan lebih baik. Makanya tidak heran sebagian ulama di antaranya misalkan Al-Imam An-Nawawi, beliau menuturkan di dalam kitab, saya lupa, di dalam kitab At-Tibyan atau Al-Azkar, saya lupa di antara dua kitab itu. Beliau menjelaskan tentang mana yang lebih afdol antara membaca surat yang pendek tapi selesai atau surat yang panjang namun tidak selesai. Maka beliau menjelaskan membaca surat yang pendek namun selesai itu lebih afdol. Karena semua maknanya selesai. Semua maknanya selesai dibaca. Tidak ada makna yang terpenggal, tidak selesai di sana. Berbeda kalau misalkan kita membaca surat yang panjang sekali, maka kemungkinan besar setiap rokaatnya akan terpenggal. Dan iya kalau penggalan maknanya itu
bersambung. Itu mungkin lebih baik. Tapi kalau misalkan penggalan maknanya terputus, maka akan mengurangi kekhusyuan dan tadabbur kita juga. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Jadi tidak harus memaksakan selalu panjang, tidak. Namun kalau misalkan bisa panjang disertai dengan khusyuan, maka itu lebih afdal. Namun bukan berarti saya melarang sholat yang panjang-panjang selalu seperti itu. Tidak. Dalam momen-momen tertentu, kita memang harus melatih diri kita dan membiasakan diri kita. Kalau misalkan di sana ada, kita tahu ada masjid yang sholat tarawihnya panjang misalkan. Misalkan satu malam bisa selesai satu juz misalkan. Cobalah sesekali kita melatih diri kita untuk sholat di sana. Karena hati kita itu perlu dilatih. Sebagaimana fisik kita itu juga butuh latihan, maka hati kita juga perlu dilatih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Untuk kiat berikutnya, yaitu kiat yang keempat, agar kita lebih khusyuk di dalam salat kita adalah bersiap lebih awal. Ya. Maksudnya apa? Usahakan sebisa mungkin ketika masuk waktu sholat, atau ketika kita mendengar azan, atau bahkan kalau misalkan kita bisa bersiap sebelum masuk waktu sholat, sebelum berkumandang azan, maka itu lebih bagus. Bersiap lebih awal, kemudian saat masuk waktu sholat, maka kita akan lebih tenang di sana, tidak tergesa-gesa. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Bersiap lebih awal akan menghasilkan ketenangan dalam sholat kita. Maka nanti kita akan ada kesempatan untuk sholat qobliyah misalkan. Maka sholat qobliyah itu ibarat pemanasan, muqaddimah, sebelum betul-betul melaksanakan sholat wajib. Kemudian bagi yang sholatnya di masjid misalkan, maka berangkat ke masjid lebih awal. Agar apa? Agar kita lebih tenang di sana. Dan agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kita dan ketenangan di dalam hati kita dalam melaksanakan sholat. Supaya kita betul-betul lebih siap ketika kita berangkat ke masjid atau musola lebih awal misalkan. Maka kita bisa lebih menata hati kita. Kita mengenyampingkan semua urusan-urusan di luar masjid, di luar tempat sholat kita. Kita lupakan sejenak itu semua. Dan kita bisa fokus dengan sholat kita. Dan itu adalah nikmat, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersiap lebih awal untuk melaksanakan sholat. Dan min bab amal jazaul ihsani ilal ihsan. Balasan dari perbuatan baik adalah kebaikan. Ketika kita berusaha untuk bersiap lebih awal untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah Allah akan lebih menyiapkan hati kita untuk menghadap kepada. Afaqanallah jami'an. Kemudian kiat berikutnya, kita tidak terlalu lama karena khawatirnya tidak selesai lagi seperti pertemuan yang lalu. Bismillah. Berikutnya, kiat yang kelima. Apa kiat yang kelima di sana Mas sekalian tertulis? Pilihan tempat dan waktu. Nah, tidak dipungkiri, umat dan ikhwah sekalian, tidak dipungkiri bahwasanya tempat-tempat yang utama dan waktu-waktu yang utama itu akan berdampak besar kepada kita.
sholat di masjid akan berbeda rasanya dengan sholat di selain masjid. Apalagi misalkan di Masjid Nabawi misalkan. Apalagi misalkan di Raudhah misalkan. Apalagi di hadapan Ka'bah al-Musyarraf. Maka di tempat-tempat yang seperti itu akan lebih mudah bagi kita merasakan kekhusyuan. Akan lebih mudah bagi kita menyadari bahwasanya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pilihan-pilihan waktu, seperti di sepertiga malam ketika kebanyakan orang sedang istirahat. Kemudian kita berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan menundukkan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan lebih terasa kekhusyuan kita daripada kita sholat di siang hari misalnya. Demikian juga di bulan Ramadan. Ini momentum bagi kita. Di bulan Ramadan, ini adalah momentum waktu untuk meningkatkan kekhusyuan kita. Momentum waktu untuk melatih kekhusyuan kita. Bulan Ramadan itu tidak seperti waktu-waktu yang lain. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Maka keberkahan Ramadan ini juga akan membantu kita. Akan membantu kita untuk kita belajar khusyuk di dalam salat kita. Tentu dengan memperhatikan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Misalkan, kalau misalkan di sana ada imam yang sholatnya cepat dan juga di sana di masjid lain yang ada imam yang sholatnya lebih tenang. Maka coba pilih imam yang sholatnya lebih tenang. Karena kita ingin melatih hati kita. Jangan sampai momentum Ramadan ini hanya berlalu begitu saja. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk memperbaiki semua urusan kita, semua unsur kehidupan kita, terutama ibadah. Manfaatkan dengan baik momen-momen tempat dan momen-momen waktu untuk melatih kekhusyuan kita. Kemudian kiat yang keenam adalah panjangkan sesuai kondisi. Maksudnya apa? Sholat kita. Tidak hanya bacaan ayat, tapi sholat. Nah, sebenarnya sholat yang tenang itu akan membuat sholat kita akan lebih panjang. Dan terkadang justru kita akan merasa kurang, kurang dan kurang misalkan. Ketika kita sudah mulai merasakan kekhusyuan, kita ingin berlama-lama menikmati kekhusyuan itu. Sehingga kita ingin zikir, zikir pada setiap gerakan kita perpanjang. Mulai dari istiftah dengan semua riwayat itu boleh dibaca semua dalam satu sholat. Kemudian zikir-zikir yang lain, kita pilih yang panjang dan yang banyak. Namun, memperpanjang, memperpanjang sholat kita hendaknya melihat kondisi. Memperpanjang sholat kita hendaknya melihat kondisi. Pertama, kondisi diri kita sendiri. Apakah hati kita betul-betul siap untuk memanjangkan sholat kita? Kalau memang hati kita tidak siap untuk memanjangkan sholat kita, ya jangan dipaksakan. Misalnya saja, waktu kita sempit misalkan. Kita dalam perjalanan misalkan. Atau sedang ada urusan yang lain, tugas-tugas yang lain misalkan. Maka jangan terlalu dipaksakan untuk terlalu memanjangkan sholat kita. Itu kalau kaitannya dengan diri kita.
Apalagi kalau misalkan kita sebagai imam misalkan. Maka imam, kewajiban imam adalah memperhatikan kondisi makmum dan sholat sesuai dengan kondisi makmum. Bahkan secara fikih haram bagi seorang imam untuk sengaja memanjangkan sholatnya sedangkan makmumnya tidak ridho akan hal itu. Jadi kalau seorang imam maka akan harus lebih peka bagaimana kondisi makmum-makmumnya. Kalau misalkan di masjid kampung yang tidak biasa dipanjangkan sholatnya, ya jangan dipanjangkan. Kalau misalkan menjadi imam di masjid yang letaknya di pinggir jalan besar, misalkan yang di sana banyak orang yang singgah ketika perjalanan mereka singgah untuk melaksanakan sholat, maka jangan dipanjangkan sholatnya, kasihan mereka. Tapi berbeda halnya kalau misalkan semua jamaahnya memang terbiasa sholat panjang. Dan mereka semuanya ridho untuk sholatnya dipanjangkan. Misalkan di pondok, misalkan, yang memang santri-santrinya tidak ada kegiatan yang lain ya selain eh, itu, misalnya. Selain memperbanyak ibadah, selain belajar. Maka tidak mengapa kalau dipanjangkan dalam kondisi seperti itu. Wafaqanallah jami'an. Maka memanjangkan sholat itu harus melihat kondisi. Pertama kondisi kita sendiri, dan kalau sebagai imam, maka dilihat juga kondisi makmumnya. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kemudian, kiat yang ketujuh, hafalkan dan fahami. Hafalkan dan fahami. Hafalkan dan fahami apa? Hafalkan dan fahami semua zikir-zikir sholat. Semua zikir pada setiap gerakan sholat yang memang ma'thur, yang memang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Ini ada kaitannya juga dengan kiat yang kedua. Kalau kita hafal dengan riwayat-riwayat yang berbeda, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memvariasikan bacaan kita. Dan hafal, hafal itu kunci kita untuk memahaminya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak hafal? Mana mungkin kita memahami? Jangankan memahami, membacanya saja saat sholat akan kesulitan bagi kita. Maka hafalkan. Dan tidak hanya hafal secara lisan saja. Tidak hanya hafal secara lisan saja. Maka akan sangat terasa kering dan kosong sholat kita kalau kita hanya melafatkan tanpa paham apa yang kita lafatkan. Itulah mengapa terkadang kita sholat itu tidak terasa, tidak merasakan apapun dari sholat kita. Karena terkadang sholat itu hanya berlalu begitu saja. Bacaan-bacaan di dalam sholat itu hanya bacaan-bacaan yang kosong, tanpa kita paham. Setidaknya ketika kita menghafalkan, maka ketahui maknanya. Naam, mungkin bagi kita nanti butuh usaha yang lain setelah itu, yaitu tadabbur. Tadabbur itu adalah langkah berikutnya lagi, yaitu merenungi, merenungi apa yang kita baca. Namun tadabbur itu akan sangat sulit sekali tanpa kita menghafal bacaan-bacaan itu dan tanpa kita memahaminya. Maka hafalkan terlebih dahulu, kemudian menghafalnya disertai dengan memahami maknanya, artinya apa. Baru berikutnya kita berusaha untuk mentadabburinya, menyelami makna-maknanya, tidak hanya secara zahir, tidak hanya secara harfiah. Karena pada dasarnya banyak sekali zikir-zikir itu yang kandungan maknanya sangat dalam sekali. Wafaqanallah jami'an. Makanya kita perlu mentadaburinya. Karena maknanya itu tidak hanya secara zahir saja.
Banyak sekali. Misalkan bahkan zikir-zikir di luar sholat pun juga seperti itu. Al-Quran itu zikir yang paling afdal dan paling mulia. Kemudian kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Kenapa kok bisa seperti itu? Pernahkah kita merenungi? Kemudian kenapa kok misalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, kelihatannya simpel, tapi thaqilatan alal mizan, fil mizan, tapi sangat berat timbangannya di mizan nanti, di timbangan di hari akhir nanti. Subhanallah jalla. Maka tadabbur itu adalah langkah berikutnya yang harus diawali dengan menghafal dan memahami. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, kiat yang kedelapan adalah taubat dari dosa. Apa maksudnya? Dan apa hubungannya antara taubat dari dosa dan kekhusyuan kita? Kita perlu menyadari bahwasanya khusyuk itu sangat erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah bagian dari iman. Dan kita tahu betul bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman manusia itu bertambah dan berkurang. Maka demikian juga dengan khusyuk. Terkadang khusyuk itu bisa bertambah. Terkadang khusyuk itu juga berkurang. Sebagaimana iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Iman itu bertambah karena ketaatan jika kita misalkan belajar, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian melaksanakan amal-amal soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin bertambah iman kita. Maka dengan itu juga lah khusyuk kita bisa bertambah. Dengan itu juga lah khusyuk kita bisa bertambah. Sebaliknya juga, iman berkurang karena dosa dan maksiat, maka khusyuk juga akan semakin berkurang karena dosa dan maksiat. Maka coba, ketika kita mendapati sholat kita sulit sekali untuk khusyuk, ketika kita merasakan dalam momen-momen tertentu dalam sholat kita, kita sulit sekali untuk khusyuk, sulit sekali untuk mentadaburi, memahami bacaan-bacaan kita, sulit sekali hati kita untuk hadir di dalam sholat kita. Bahkan kering sekali rasanya mata kita dari air mata. Maka coba di sana untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dengan tulus di dalam sholat itu. Di dalam sholat itu hadir. Coba memohon ampun dengan hati kita. Memohon ampun atas semua dosa-dosa. Dan itu sangat berdampak sekali. Dan jangan lupa juga, bahwasanya kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan sekecil apapun tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa khusyuk. Perbanyak dan biasakan setiap kali kita ada kesempatan untuk berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab, di antara adzan dan iqamah, saat turun hujan, misalnya di sepertiga malam terakhir, atau di hari Jumat, atau di akhir sholat. Coba perbanyak doa. Allahumma a'inna ala dzikrika.
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Tolong dalam apa? Ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, dan agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Maka memperbanyak taubat, istighfar, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor yang sangat besar yang mempengaruhi kekhusyuan kita. Kita tidak mungkin mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita hanya seorang hamba. Kita tidak memiliki apapun kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Sebagaimana seorang hamba, seorang budak, dia tidak berhak atas apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Maka kita di hadapan Allah adalah seperti itu. Maka mohonlah kepada Allah dalam setiap apa yang kita inginkan, termasuk dalam ketaatan. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, kiat yang kesembilan agar kita lebih khusyuk di dalam sholat kita adalah lawan syaitan dan tingkatkan kekhusyuan kita. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam sholat kita, kita mendapati kita tidak khusyuk. Kita sadar di dalam sholat kita tidak khusyuk. Jangan dilanjutkan dan jangan dibiarkan. Semakin kita biarkan kita tidak khusyuk di dalam sholat kita, maka akan semakin sulit kita untuk kembali ke dalam kondisi khusyuk. Maka kita harus melawan, harus berusaha sekuat tenaga. Sebagaimana misalkan gambaran seseorang yang dalam pendakian misalnya. Seorang yang mendaki gunung. Di sana ada jalur pendakian yang memang sudah dibuat. Ada jalur pendakian yang memang sudah dibuat. Ketika seseorang dalam proses pendakian itu tersesat, dia salah belok, salah jalan, dia tidak melewati jalur pendakian yang benar, maka jangan dilanjutkan. Semakin dilanjutkan, maka akan semakin sulit dia untuk kembali. Solusinya apa? Kembali sesegera mungkin ke titik awal, tempat dia mulai tidak khusyuk tadi. Sesegera mungkin berusaha sekuat tenaga untuk kembali khusyuk. Jangan dilanjutkan. Terkadang mungkin sebagian kita justru malah menikmati. Maka akan sangat sulit sekali untuk kembali kalau sudah seperti itu. Maka biasakan, biasakan. Ingat, hati kita butuh latihan, butuh dilatih. Sebagaimana fisik kita butuh dilatih, maka hati kita butuh dilatih. Maka setiap kita sadar, kita tidak khusyuk di dalam salat kita, maka segera mungkin berusaha sekuat tenaga untuk kembali khusyuk. Ingat, salat kita tidak akan bernilai apapun tanpa kekhusyuan. Hanya salat yang disertai kekhusyuan lah. Bagian salat yang disertai khusyuk lah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kiat yang ke-10 dan ini adalah yang terakhir yang kita sebutkan di sini, yaitu salatlah dengan sepenuh hati. Salatlah dengan sepenuh hati. Maka tinggalkan segala sesuatu selain salat saat salat. Saat kita memulai salat, saat kita mulai masuk di dalam salat kita, maka tinggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Tinggalkan segala urusan duniawi yang kita punya.
Di antara caranya adalah selesaikan segala urusan kita secepat mungkin sebelum kita mulai sholat. Selesaikan urusan-urusan kita sebelum sholat. Agar urusan itu tidak terbawa di dalam sholat kita. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah menuturkan, min fiqhir rajuli an yabda'a bihajatihi qabla dukhulihi fi shalat. Liyadkhula fi shalati wa qalbuhu farig. Di antara wujud faqihnya seseorang, di antara wujud cerdasnya seseorang atau pahamnya seseorang dalam perkara agamanya adalah an yabda'a bihajatihi qabla dukhulihi fi shalat. Dia menyelesaikan urusan-urusan duniawinya sebelum memulai sholat, sebelum masuk melaksanakan sholat. Agar apa? Liyadkhula fis sholati wa qalbuhu farig. Agar dia bisa memulai sholat dalam kondisi hati yang sudah kosong dari perkara-perkara dunia. Sudah betul-betul hatinya siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita di dalam sholat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini mungkin di antara kiat-kiat khusyuk yang bisa kita bahas dan sampaikan. Berikutnya insya Allah kita akan membahas adzan dan sekaligus iqamah. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada Mau tanya, pertanyaan, mau tanya nah, Ustadz, silakan. Tafadhol. yang kesembilan tadi itu kan jika kita tidak kusuk jangan dilanjutkan. Berarti harus kembali ke titik Maksudnya, awal itu. maksudnya ketidakkhusyuan itu jangan diteruskan. Jangan justru malah dinikmati dan terus-teruskan dilanjut-lanjutkan nggak khusyuknya. Terkadang sebagian dari kita sudah tahu tidak khusyuk di dalam sholat. Misalkan ketika sholat itu memikirkan sesuatu. Justru malah melanjutkan memikirkan hal tersebut. Justru mencari inspirasi dalam hal tersebut. Makanya kadang tidak heran kalau misalkan seseorang yang lupa lupa meletakkan sesuatu sebelum sholat, ketika sholat bisa ingat di dalam sholat. Oh, tadi saya letakkan di sana. Tapi selesai sholat lupa lagi. Maka, Hmm. maka hal-hal semacam itulah yang harus kita hindari. Tidak khusyuknya itu harus dilawan. Tidak khusyuknya itu harus di stop. Tidak khusyuknya itu jangan dilanjutkan. Kita harus kembali ke kekhusyuan gitu. Gitu ya. Itu maksudnya. Bukan sholatnya di stop, tidak. Iya kalau misalkan sholatnya adalah sholat sunnah, eh, mau kapanpun dibatalkan, tidak masalah kalau amalan sunnah. Tapi kalau sholatnya adalah sholat wajib, dan setiap amalan wajib termasuk puasa juga, setiap amalan wajib, setiap ibadah wajib itu tidak boleh dibatalkan dengan sengaja tanpa udzur. Itu ya misalnya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Ya, Nah, bagaimana? Ada lagi pertanyaan? ya, ya. Terima kasih. Afwan, Ustaz. Nah, Itu yang perkara tadi itu poin nomor 3. Itu yang sedikit disertai itu. Kalau misalnya nggak, saya mau bertanya tentang imam yang menurut Ustadz katanya kalau apa tuh, kalau ada salah satu jemaahnya yang nggak ridho bacanya panjang itu loh Ustadz. nah, Eh, Terus kalau misalnya di itu berlakunya sholat fardu atau sholat misalnya traweh. Kalau traweh kalau panjang-panjang. setiap sholat jamaah, Oh gitu. setiap sholat jamaah.
Kalau jadi kalau misalnya di situ kita nggak tahu kondisi makmumnya kayak apa, maksudnya gini, karena kadang kan terawih itu adalah berisi orang yang nggak selamanya apa jemaahnya itu orang yang selalu sholat harus di situ kan, kadang-kadang terawih malah kan jadi lebih banyak yang bukan bukan jemaah tetap, itu gimana tuh Ustadz? Maka ya harus diperhatikan masalah tersebut. Misalkan kalau misalkan sholatnya di masjid yang sering ada orang yang singgah, karena mungkin masjidnya di pinggir jalan, kemudian di sana sering ada orang yang singgah. Wah, dia dalam perjalanan, kemudian mampir untuk sholat. Dia, dia keperluan kemana, kemudian mampir untuk sholat. Maka hendaknya imam yang di masjid seperti itu jangan terlalu dipanjangkan sholat. Gitu. Tapi kalau misalkan eh, atau termasuk juga misalkan kalau jamaahnya ada orang yang tidak sanggup untuk berdiri terlalu lama misalnya seperti itu, ya jangan terlalu lama berdiri. Tapi kecuali kalau misalkan eh, kita tahu sebagai imam kita tahu bahasanya memang semuanya sudah memang terbiasa seperti itu, semuanya ridho, mau dipanjangkan juga nggak masalah. Dan kalaupun misalkan sholat tarawih pun kalau misalkan mau sholatnya dudukan juga nggak masalah, nih. Maka maka nggak masalah. Maka seharusnya juga eh, makmum kalau misalkan bukan pendatang seperti itu, Mas. Makmum yang bukan orang yang singgah seperti itu, yang tahu kondisi kebiasaan masing-masing masjid ya ya bisa memilih, kan? Bisa memilih mana kalau untuk makmum bisa memilih mana masjid yang sesuai dengan dirinya. Kalaupun imam maka harus melihat kondisi jamaah. Oh Wafaqanallah ya, jami'. ya Ustadz. Khusyuk itu harus diutamakan. Di dalam sholat, khusyuk itu harus paling diutamakan. Saya Iya, bukan, saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak salat jamaah. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya khusyuk itu lebih utama dari yang lain-lain dalam sholat. Bahkan di dalam beberapa kitab, di kitab-kitab fikih itu disebutkan, seandainya seseorang yang kalau misalkan sholat sendiri itu bisa khusyuk, namun kalau sholat berjamaah dengan orang banyak tidak bisa khusyuk, maka sholat sendirinya itu lebih afdal. Ya. Maksud saya bukan berarti kita meninggalkan sholat jamaah, tidak. Tapi khusyuk itu harus betul-betul lebih diutamakan. Karena itulah yang menentukan kita mendapatkan pahala atau tidak dari sholat kita itu. Jangan sampai, ya juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Jangan sampai kita termasuk misalkan eh, seseorang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, Inna rajula la yusalli sittina aman walam tuqbal lahu salatun. Iya. Ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 tahun di situ bukan batasan waktu, tapi itu adalah mengibaratkan dari kebanyakan umur manusia, umur umat Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan mungkin kebanyakan dari kita tidak betul-betul 60 tahun kita sholatnya. Karena mungkin setelah balik baru kita betul-betul uh, diwajibkan untuk sholat. Mm-mm. Jadi maksudnya jangan sampai kita seumur hidup kita sholat, tapi kita tidak mendapatkan apapun dari sholat kita. Jangan sampai seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Afan Ustadz mau tanya, Nah, eh, nah ini silakan. misalkan kita lagi sholat berjamaah di masjid gitu ya, tiba-tiba qadarullah di depan kita atau sebelah kita ada jamaah yang tiba-tiba pingsan gitu, bahkan kadang bisa meninggal gitu. Sedangkan kita lagi kusyuk-kusyuknya itu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Apa kita menolong, apa kita selesaikan sholat dulu, sedangkan sholatnya masih lama gitu Ustadz, masih 3 rakaat lagi gitu. Itu apa yang harus dilakukan pertama gitu buat untuk kejadian itu Nah, Ustadz? jazakallah khairan kasiran untuk pertanyaannya. Langsung ke jawabannya. Tolong, ditolong. Oh ya. Ibadah itu termasuk bagian dari udur.
Bahkan, ibadah wajib. Saya sempat menyampaikan tadi bahwasanya ibadah-ibadah wajib itu tidak boleh dibatalkan dengan sengaja, tanpa udzur, ya kan misalnya. Oh, baik ya. Sedangkan, sedangkan menolong seseorang yang terancam nyawanya, bahkan eh, bukan hanya manusia kadang. Jadi ya hayawanun muhtaram, hewan yang bernyawa, yang itu memang berguna dan diperintahkan untuk dijaga nyawanya, maka itu harus kita tolong, harus ditolong. Apalagi di sana Baik manusia beriman, ya. sama-sama sholat di samping kita, maka harus ditolong terlebih dahulu. Nah, itu termasuk Ah, uzur untuk membatalkan amalan wajib. Apa namanya? Termasuk baik. misalkan ketika berpuasa di sana ada yang tenggelam misalkan, maka kita Kita harus harus menolongnya, meskipun meskipun puasa kita bakal batal misalkan, karena ikut menyelam. Apa namanya? kalau begitu berarti puasanya batal Ustaz atau kita Ya, meneruskan eh, puasa. batal. Oh, Ya ya. kalau misalkan terjadi pembatal di sana, kan di antara pembatal puasa kemarin apa menghasilkan pembatal yang pertama itu masuknya Maksudnya suatu benda Ya, benda, ke benda ya. dalam rongga Orang. tubuh rongga, yang terbuka, kan ini. ya. Nah, Ya. maka termasuk air. Kalau masuk entah itu dari saluran manapun di antara 5 saluran yang terbuka itu, maka membatalkan puasa kita. Ya kalau batal tinggal Baik, diqadha saja. Nah, baik sengaja maupun tidak disengaja ya Ustaz, tetap batal ya. ah, tidak sengajanya bagaimana? Kalau tidak sengaja Ya, sebenarnya, kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan. Kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan. baik Ustaz. Ah, Jazakallahu khairan. Tapi kan kalau Ya. misalkan menolong orang yang tenggelam itu kan kita jebur itu kan ya sengaja jebur. Ya Ustaz. Masih Bang. Baik Ustaz. Ustaz sama ini apa mau izin live mau ngantar anak sekolah. Nah, Allah hafal. Ya. Silakan. Nah, sudah mulai masuk sekolah ya, Ibu Senen ya, anak-anak. Iya, masuk Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan, Mas? Kalau tidak ada, maka kita coba memulai eh, mentadaburi dan menyelami makna makna dari lafaz azan dan iqamah sebelum kita eh, menyelami, memahami dan mentadaburi makna-makna dari bacaan salat. Karena azan dan iqamah itu sangat erat sekali kaitannya dengan salat, dan beberapa zikir di sana itu juga akan berulang di dalam salat seperti takbir, tasyahud, atau dua kalimat syahadat maksud saya. Maka itu juga akan berulang terus. Sepanjang sholat itu takbir setiap kali perpindahan gerakan, dan di sana juga akan ada uh, dua kalimat syahadat saat tasyahud. Wafaqanallah jami'an. Maka lafaz adzan, lafaz adzan sebagaimana kita dengar di kebanyakan tempat dan daerah adalah sebagaimana yang kita tulis di sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berulang dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hayya ala salah, hayya ala falah. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan tahlil la ilaha illallah. Saya katakan tadi, ini adalah lafaz adzan yang kita dengar di kebanyakan tempat dan daerah. Karena sebenarnya ada lafaz adzan yang lain, agak sedikit berbeda jumlahnya. Uh, dan sebenarnya berbeda madhab akan berbeda. Namun
ini adalah lafaz adzan yang saat ini di zaman kita sekarang ini yang paling banyak. Hampir di semua negara, hampir di semua daerah, lafaz adzannya seperti ini. Sebenarnya lafaz adzan yang seperti ini adalah lafaz adzan di dalam mazhab Hanafi sebenarnya. Ini lafaz adzan di dalam mazhab Hanafi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan jumlah misalnya. Wafaqanallahu jami'an. Tapi tidak mengapa. Setidaknya semuanya ada riwayatnya dan semuanya betul. Dan sudah terwakili di sini semua maksudnya. Wafaqanallahu jami'an. Kita mulai dari takbir. Kita baca dulu maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar itu adalah isim tafdhil yang menunjukkan paling besar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana diulangi dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam bahasa Arab, pengulangan itu merupakan bentuk takkid, merupakan bentuk penegasan. Faqanallahu adzim. Kemudian diikuti dengan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu artinya aku bersaksi. Ini makna secara harfiah. Aku bersaksi. An la ilaha illallah. An di situ aslinya adalah anna, tapi mukhaffafah, diringankan lafadznya. Maka jadi an la ilaha illallah. Bahasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah saja. Kemudian syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian berikutnya hayya 'alas shalah. Hayya, mari. Hayya dan hayya hampir sama makna. Namun lafaz di dalam adzan pakai hayya. Mari. Mari kita sholat atau mari kita menegakkan sholat. Kemudian berikutnya hayya 'alal falah. Ini kaitannya sangat erat sekali. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Mari kita menuju keselamatan dan kemenangan. Kemudian ditutup kembali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan tahlil La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba memahami satu persatu dari lafaz adzan ini, Allah sekalian. Yang pertama adalah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lafaz Allah atau biasa disebut dengan lafzul jalalah. Ini adalah nama Allah yang paling mulia, yang paling afdal. Maka nama ini hanya khusus boleh dipakai oleh Allah saja. Tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Kemudian akbar, ini adalah sifat. Sifat yang diambil dari bentuk isim tafdhil yang kita sebutkan tadi, bahwasanya isim tafdhil di dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna paling. Makanya di sini Allahu Akbar menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bahkan diulangi itu sebagai penegasan. Diulangi di sini sebagai penegasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan diulangi lagi berikutnya. Ini takbir dua kali ini diulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka penegasan kemudian ditegaskan lagi. Supaya apa? Supaya betul-betul makna takbir ini
tertancap dan hadir di dalam hati kita. Terkadang seperti kita sebutkan tadi, terkadang kita mendapati lafaz-lafaz itu simple, sederhana. Namun makna yang terkandung di dalamnya jika kita memahaminya dan mentadabburinya maka sangat dalam sekali. Karena makna Allahu Akbar itu berarti tidak ada satu hal pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang layak untuk kita utamakan dan kita agungkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang boleh lebih diutamakan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita sendiri. Semua urusan kita yang kita punya itu tidak lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga kita yang kita sayangi, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua harta kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, semuanya tidak layak untuk diutamakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha agung. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengucapkan atau sebelumnya, ketika kita mendengar lafaz azan, maka disunahkan bagi kita untuk mengulangi lafaz azan tersebut. Kecuali nanti hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Karena ada hikmah juga di sana. Ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disunahkan bagi kita untuk mengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kita mendengar bahwasanya ada pernyataan, kita dikasih tahu, kita diberitahu bahwasanya Allah itu maha besar. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berhak untuk diutamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengiyakan kabar itu. Kita mengiyakan pemberitahuan itu dengan lisan kita. Harapannya makna dari yang kita ucapkan itu juga akan hadir di dalam hati kita. Konsekuensinya apa? Kenapa kok takbir takbir ini dijadikan sebagai lafaz pertama di dalam azan? Konsekuensinya adalah ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu maha besar dan maha agung dari segala sesuatu dan tidak ada sesuatu apapun yang layak untuk lebih diutamakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran itu, maka selayaknya kita langsung bergegas dan berusaha untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan segala sesuatu urusan selain urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau dagangan kita, mau pekerjaan kita, mau keluarga kita, anak kita. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah tidak ada yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika seseorang mengucapkan takbir, ketika seseorang mengucapkan takbir, baik ketika menjawab azannya muadzin, termasuk juga nanti takbir ini akan menjadi rukun qauli, rukun bacaan yang pertama di dalam sholat. Maka seseorang saat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu ada dua macam. Ada dua macam kondisi seseorang dalam mengucapkan takbir. Yang pertama, dan itu yang paling afdol, adalah seseorang menghadirkan semua makna takbir itu di dalam hatinya. Bahwasanya dia betul-betul menyadari bahwasanya Allah itu maha besar,
Allah Maha Agung dari segala sesuatu. Tidak ada yang layak diutamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru diucapkan. Sehingga lisan itu berucap sebagai ungkapan yang mengungkapkan isi hati, menerjemahkan isi hati kita. Ini kondisi yang pertama seseorang mengucapkan takbir dan itu yang paling afdol. Jadi dia mengagungkan Allah dengan hatinya terlebih dahulu, baru lisannya mengungkapkan hal itu. Adapun kondisi yang kedua, dan ini adalah kondisi yang paling banyak dialami oleh seseorang, adalah sebaliknya. Yaitu seseorang berusaha untuk mengucapkan kalimat takbir, kemudian berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan makna lafaz takbir itu di dalam hati kita. Jadi mengucapkan terlebih dahulu dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan makna lafaz takbir itu di dalam hati kita. Dan ini kebanyakan orang seperti itu. Meskipun yang paling afdol adalah yang pertama. Tidak mengapa. Selama kita bisa berusaha untuk menghadirkan makna takbir itu di dalam hati kita, maka itulah yang diminta. Itulah yang sudah semestinya. Karena musibah bagi seseorang yang melafazkan takbir, musibah bagi seseorang yang melafazkan takbir itu ada dua. Musibah yang pertama adalah seseorang melafazkan takbir, tapi makna dari takbir itu tidak hadir di dalam hatinya. Atau bahkan hatinya justru tidak selaras atau mengingkari atau mendustakan makna takbir itu. Itu musibah. Musibah seseorang mengucapkan takbir, saat mengucapkan takbir adalah hatinya justru mengingkari makna dari takbir itu. Misalnya, seseorang ketika mengucapkan takbir, tapi dia masih memikirkan hal-hal yang lain. Misalkan dalam sholat, misalkan ketika memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi yang difikirkan yang lain. Dia memikirkan urusan-urusan dunianya. Dia memikirkan keluarganya. Dia memikirkan pekerjaan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Maka pada hakikatnya dia mendustakan makna takbir itu sendiri. Umat sekalian, yang hadirin sekalian, sebenarnya tabiat manusia, sudah tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah selalu tunduk dan patuh pada sesuatu. Sesuatu apapun. Tunduk yang, tunduk dan patuh yang semestinya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sesuai dengan syariat. Namun ketika seseorang berpaling dari tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia bebas. Tidak. Ketika seseorang berpaling dari tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beralih tunduk kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau pernah melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Artinya apa? Dia selalu memperturutkan keinginannya.
Dia selalu memperturutkan angan-angannya. Dia menjadikan angan-angannya sebagai Tuhannya yang harus selalu dia turuti. Yang semestinya, yang seharusnya, semua keinginan-keinginan seorang hamba itu tunduk dan patuh kepada Tuannya. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, seorang hamba itu tidak berhak, tidak memiliki apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Bahkan seharusnya semua keinginan-keinginan itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan takbir, hendaknya kita betul-betul berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga agar terhindar dari musibah yang pertama ini. Jangan sampai kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi hati kita justru mendustakan makna takbir itu. Kemudian, musibah yang kedua, saat seseorang mengucapkan takbir adalah dia mengucapkan takbir, tapi ada rasa sombong di dalam hati. Dia mengucapkan takbir dengan lisannya, tapi ada kesombongan di dalam hati. Seseorang dikatakan sombong ketika dia merasa lebih baik dari yang lain. Seseorang dikatakan sombong ketika dia merasa lebih memiliki dibanding yang lain. Maka kesombongan inilah yang menafikan dan bertentangan dengan makna takbir. Bagaimana kita jelaskan tadi dan kita sebutkan tadi. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb kita, yang merupakan Tuhan kita, yang merupakan pencipta dan penguasa kita. Maka seharusnya kita betul-betul sadar bahwasanya kita itu adalah seorang hamba yang tidak memiliki apapun. Dan Allah lah yang Maha memiliki. Maka kita semuanya sama. Setiap makhluk itu semuanya sama. Hanya Allah lah yang Maha berkuasa. Hanya Allah lah yang Maha agung dan Maha besar. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang bisa melebihi keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Kalau lanjut. Dan di antara hikmah, kenapa sih ya azan itu dimulai dengan takbir? Kemudian sholat nanti juga akan dimulai dengan takbir, ya atau ya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di antara hikmah azan dimulai dengan takbir, kemudian sholat juga dimulai dengan takbir, agar hati kita lebih siap, agar hati kita lebih siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita lebih siap untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menghilangkan rasa sombong itu dalam diri kita. Karena setiap hati yang sombong, setiap hati yang ada kesombongan di dalamnya, maka bisa dijamin tidak akan bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Setiap hati yang ada kesombongan di dalamnya, maka tidak akan pernah bisa mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dipalingkan dari apa? An ayati. Dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di dunia dari ayat-ayatku. Maka selama seseorang
ada kesombongan di dalam hatinya, maka dipastikan tidak akan bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu. Di antara kunci mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi salat adalah kita betul-betul menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri sebetul-betulnya tunduk, merendahkan diri sebetul-betulnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba, kita tidak punya apapun, kita tidak berhak atas apapun, bahkan pada diri kita sendiri. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Ini adalah lafaz azan yang pertama, yaitu takbir. Nampaknya jam sudah menunjukkan jam 7, mahasiswa sekalian, dan waktunya sudah habis. Saya minta maaf, mahasiswa sekalian. Mungkin kita cukupkan dulu bagaimana? Ya Ustadz, Ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukupkan? Dari chat Ustaz. itu ada tuh Baik. pertanyaan tuh Ustadz di inbox, Ada. di Afwan. chat. Kalau tiba-tiba lupa ayat, kita ganti surat boleh? Boleh. Boleh. Jawabannya siapa? Boleh. Kalau lupa ayat, kalau lupa ayat dan betul-betul nggak ingat sama sekali, Blank. ya, maka ganti surat yang lain boleh. Ustadz Afwan mau nanya tapi di Nah, luar ini perkara nah, yang membatalkan puasa itu suntik, mengenai suntikan waktu itu kalau nggak salah Ustadz pernah bilang suntik yang membatalkan itu yang masuk ke dalam pembuluh darah ya seperti kayak pembuluh darah vena mungkin ya intravena suntikan kayak nah, gitu. Tapi kalau yang suntikan itu kayak di sukutan di bawah kulit atau intramuskuler di bawah dalam otot tuh nggak apa-apa ya Ustadz? nah, tidak mengapa. Ya. Ini berdasarkan pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang paling afdal, yang paling baik dan hati-hati. Karena pendapat yang pertama ada yang mengatakan itu tidak membatalkan sama sekali semua jenis suntikan atau infus. Ya. Pendapat yang kedua semuanya membatalkan secara mutlak. Namun pendapat yang ketiga dirinci seperti itu tadi, Mas. Apakah cairan yang masuk itu adalah cairan seperti Nutrisi ya. nutrisi yang mana? Nutrisi yang menguatkan tubuh atau obat? Ya. Kalau nutrisi ya atau nutrisi yang menguatkan tubuh maka membatalkan puasa karena menafikan makna puasa. Nah, Sedangkan kalau obat maka dilihat kemana masuknya obat itu, ke pembuluh darah atau ke daging gitu. Ke iya, penafasan. iya Ustadz. Kasih Ustadz. Jazakumullah. Afwan. Jazakallah. Terkait dengan masalah bacaan yang lupa tadi, baik kan? Mungkin perlu kita tegaskan di sini. Sebenarnya pernah kita bahas saat di Majelis Mudarasah terkait dengan pembatal sholat. Mungkin perlu kita tegaskan lagi, ini mumpung. Kalau misalkan ada imam yang lupa atau salah bacaannya, kita sebenarnya dianjurkan untuk mengingatkan, ya atau ya. Kita yang di belakang imam itu dianjurkan untuk mengingatkan, ya atau ya. Iya. Nah, namun mengingatkan bacaan imam atau istilah fikihnya al-fathu 'alal imam, mengingatkan bacaan imam itu harus hati-hati dalam niat. Tidak hanya sekedar uh, yang penting mengingatkan. Karena itu bisa membatalkan sholat kita. Nanti masuk ke pembatal uh, bicara lebih dari 3 kata. Maka kalau harus kita niatkan apa? Niatnya adalah membaca ayat itu, membaca tilawah Al-Quran, tilawah ayat itu. Itu niatnya harus itu. Oh iya iya. Uh, atau digabungkan antara niat tilawah dan mengingatkan. Itu masih tidak mengapa. Tapi kalau misalkan niatnya saat kita mengingatkan itu hanya sekedar mengingatkan,
Niatnya hanya sekedar mengingatkan, tidak ada niat untuk membaca atau tilawah ayat itu, tapi niatnya hanya sekedar mengingatkan atau tidak ada niat dirinci secara mutlak begitu saja, maka membatalkan sholat. Karena seperti orang berbicara, kan mengingatkan itu kan berbicara, kan Yusuf? Berbicara untuk mengingatkan ya berarti berbicara yang membatalkan sholat. Berbicara yang tidak membatalkan sholat adalah berbicara interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir. Zikir yang paling afdal adalah Al-Qur'an. Kalau saat mengingatkan itu niatnya hanya mengingatkan, maka membatalkan sholat. Maka hati-hati. Afakanallah jalla. Aku kan Ustaz mau bertanya. Nah, Ustaz, di Indonesia kan banyak namanya Akbar. Itu gimana hukumnya itu Ustaz? banyak apa? Banyak orang namanya Akbar. Oh, kalau akbar, akbar itu sifat Allah yang ini sebenarnya sifat yang tidak secara khusus, secara lafaz untuk Allah. Berbeda dengan lafzul jalalah tadi. Lafzul jalalah itu, lafaz Allah maksudnya, itu tidak boleh digunakan untuk makhluk sama sekali. Seperti Ar-Rahim. Ar-Rahim itu juga hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu jami'. Maka maka kalau akbar, akbar itu tidak mengapa. Yang penting bukan al-akbar misalkan. Al-akbar kalau ada al-nya maka sudah makrifah seperti itu maksudnya adalah Allah. Hmm. Dan Nah, Ustaz. orang tuanya menamakannya juga hendaknya juga jangan diniatkan ini untuk supaya sama dengan nama Allah gitu. Nah, maka itu juga tidak boleh. Gitu. Kalau misalkan sudah Syukran Ustaz. kita niatkan Akbar, ini kita namakan nama anaknya Akbar. Nah, maksudnya nanti biar baik, biar nanti tumbuh sehat, itu nggak masalah. Atau anak yang paling besar ini dinamakan Akbar. Soal pertanyaan yang lain, Baik, ya, Ustaz. kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu hasil kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya, agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur, ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di bulan Ramadan ini dan di sisa Ramadan ini Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa maksimal beribadah dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah Barakallahu khairan. fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Jazakallah. Ustaz, Susah. barakallahu.